Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah SWT pertemukan kita dalam acara kajian Majelis Syahri Ramadan. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan hukum puasa Ramadan. Ya, hukum puasa Ramadan. Syekh memulai dengan firman Allah SWT. Kita tahu, sekira semua kita sering mendengar ya firman Allah SWT yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah itu 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, puasa Ramadan. Intinya beliau membawakan ayat, kemudian membawakan hadis, dan beliau juga menjelaskan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin semuanya bersepakat bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah kewajiban yang bersifat doruri. Doruri itu artinya semua orang tahu dengan mudah begitu. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena memang sesuatu yang sudah maklum. Sesuatu yang sudah jelas dan nyata dari syariat yang ada dalam agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwat, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita lanjutkan pada pertemuan kita ini akan kita teruskan ya apa yang beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sampaikan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan, furida siyamu ramadhana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua dari hijrah. Jadi di tahun kedua dari hijrah dia diwajibkan. Fasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya hanya berpuasa 9 tahun. 9 tahun berarti 9 kali. 9 kali Ramadan kan begitu. Karena Ramadan kan sekali setahun begitu ya. Beliau hanya puasa itu 9 kali. Mengapa demikian? Karena memang Rasulullah SAW itu kan diutus dia menjadi nabi itu 40 tahun. Gitu kan, 40 tahun. Kemudian syariat ini belum turun. Karena kan syariat di awal-awal ini bukan puasa kan. Ada beberapa syariat yang lain dulu turun sebelum puasa. Nah, puasa ini ternyata ditetapkan dia di tahun kedua dari hijrah. Di tahun kedua dari hijrah. Berarti sekitar usia beliau mungkin sekitar sekitar 52 tahun ya, ataupun 53 tahun, karena kan beliau wafat itu 63 tahun gitu kan. Maka beliau ini berpuasa 9 tahun ya, 9 kali Ramadan begitu. Wa kana fardhus siyami 'ala al-marhalataini. Dulunya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kewajiban puasa Ramadan itu ala marhalatain, dua jenjang. Gitu ya. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu dulu dua jenjang dia, atau 2 tingkatan. Yang pertama katanya al-marhalatul ula, jenjang pertama, at-takhyir bainas siyami wal it'am ma'a tafdhilus siyami alaihi. Yang pertama tingkatannya adalah boleh memilih antara puasa dan memberi makan, ya, boleh berpuasa atau memberi makan seorang miskin gitu. Pilih. Kalau Anda mau puasa tafadhal,
kalau Anda mau bayar fidyah begitu ya, kepada orang miskin, boleh, nggak masalah. Begitu awal-awal pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini. Ma'a tafdhil siyam alaihi, tapi puasa lebih baik begitu. Jadi jenjang pertama ini mudah begitu. Kalau Anda mau puasa, tafadhol silahkan. Yang nggak mau puasa boleh, tapi bayar memberi makan ya kepada orang miskin. Tapi kalau Anda puasa lebih baik. Nah, itu yang pertama. Al-marhalatu tsaniyah, tingkatan kedua, ta'yinus siyam biduni takhir. Tingkatan kedua itu menentukan puasa tanpa ada pilihan lagi. Gitu. Jadi awal-awalnya boleh puasa, boleh memberi makan. Nah, yang kedua nggak ada lagi cerita, gitu ya. Ta'yinus siyam biduni takhir, langsung menentukan puasa tanpa ada lagi pemilihan. Nggak ada cerita pilihan, udah puasa, nggak ada pilihan lain. Fa fi sahihaini an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, di dalam Sahihaini Bukhari dan Muslim dari Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, dari sahabat namanya Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia mengatakan, lama nazalat, manakala turun firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan kepada orang-orang yang mampu ya, mampu mereka ini melaksanakan puasa, boleh memberi makan orang miskin. Ini ayatnya. Kana man arada an yuftira wa yaftadiya, yakni fa'al hatta nazalat al-ayah allati ba'daha panasakhatha, yakni biha qauluhu tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh adalah siapa yang ingin berbuka wa yaftadi, kemudian dia membayar fidyah, ya laksanakan boleh. Ini ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiquhuna fidyatun ta'amu miskin, kepada orang-orang yang mampu, ya mampu dia boleh memberi makan orang miskin sebagai ganti dia tidak berpuasa. Itu awalnya katanya. Karena ma'radan yuftir wa yaftari, siapa yang mau berbuka dan dia bayar, yakni fa'al, laksanakan, hatta nazalatil ayah, sehingga turun firman Allah berikutnya, allati ba'daha, setelah turun ayat ini, panasakhatha, maka ayat ini, ayat yang baru turun ini menasakh ataupun membatalkan hukum ayat sebelumnya gitu. Yakni biha, yakni membatalkan ayat sebelumnya. Apa firman Allah yang turun itu? Qauluhu tabaraka wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang melihat di antara kalian bulan, maka hendaklah berpuasa. Artinya siapa yang berada di kampungnya, tidak dalam keadaan sapar, ini maksudnya. Siapa yang syahida minkum, artinya dia ini menetap di kampungnya, tentu dia melihat bulan dulu kan, karena itu awal-awal puasa kan harus ru'yatul hilal gitu kan. Jadi siapa yang di antara kalian melihat bulan itu, hendaklah dia berpuasa, tidak dalam keadaan sapar dia. Maka ayat berikutnya dikatakan, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Dan barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, posisinya dalam perjalanan, dalam keadaan sapar, maka dia mengganti di hari yang lain. Fa'aujaballahu siyama ainan biduni takhir. Maka dengan turunnya ayat ini, Allah Azza wa Jalla, kata Syekh, mewajibkan puasa secara langsung tanpa ada lagi pilihan. Itu cerita ataupun sejarah ya barangkali begitu. Bagaimana dulunya pelaksanaan ibadah puasa itu. Jadi ternyata ibadah puasa itu dulu diberi pilihan awal-awalnya. Boleh puasa, boleh enggak gitu. Tapi kalau yang enggak membayari fidyah, ya memberi makan orang miskin gitu. Tapi ternyata itu tidak berlaku lama ya, tidak berlangsung lama begitu. Karena firman Allah SWT itu turun berikutnya, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang melihat bulan, hendaklah berpuasa. Maksudnya di sini siapa yang berada di kampungnya, bukan dia berpergian. Gitu. Maka kan ayat berikutnya dijelaskan, wa man kana maridhan, siapa yang sakit di antara kalian, au ala safarin, atau dalam keadaan bersafar, maka menggantinya di hari yang lain. Memang ini satu rukhsah. Ya, rukhsah artinya keringanan diberikan dalam syariat, bahwa ketika kita dalam keadaan sakit, tak sanggup kita berpuasa, boleh tidak berpuasa Ramadan. Tapi ya menggantinya di hari yang lain, artinya di luar Ramadan, qadha namanya ya, mengganti puasa. Atau dalam keadaan sapar. Sapar tentu ada masyaqqah, ada kesulitan gitu kan. Kita saparnya jauh, juga mungkin saparnya membutuhkan tenaga yang ekstra begitu kan, sehingga kita tak mampu. Ya kalau saparnya
mungkin ringan aja walaupun dia jaraknya jarak safar, tapi karena mungkin tidak membutuhkan tenaga yang ekstra gitu dia sanggup puasa, tafadhol, enggak ada masalah. Tapi ini intinya keringanan ya kepada mereka ini. Jadi kalau yang bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan safar, maka enggak ada pilihan, harus berpuasa. Ya, kecuali mungkin bagi wanita kan dalam keadaan haid itu soal lain ya. Wala yajibu as-shaumu hatta yathbuta dukhulu syahri. Tidaklah wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan sehingga tetaplah masuk bulan. Artinya kecuali sudah ditetapkan masuk bulan Ramadan. Jadi tidak sembarangan kita mau puasa enak-enaknya aja gitu. Besok puasa enggak. Harus dulu benar-benar dipastikan bahwa bulan Ramadan telah jatuh atau telah masuk. Gitu ya. Fala yasumu qabla dukhuli syahri, maka jangan puasa sebelum masuk bulan gitu. Jadi kalau sebelum puasa Ramadan kan enggak ada wajib puasa. Ya kecuali itu puasa nadar, itu soal lain kan. Karena memang puasa wajib di dalam Islam ini diantaranya ini kan. Ada beberapa puasa wajib sebenarnya di luar Ramadan kan. Ada puasa nadar atau puasa kafarah. Ya, gitu. Tapi intinya puasa Ramadan tidak wajib kecuali bulan sudah masuk. Artinya bulan Ramadan telah datang, telah masuk. Maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Dan gak boleh kita berpuasa sebelum masuk bulan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yauma. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah salah seorang kalian mendahulukan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari kecuali seorang laki-laki yang dia ini berpuasa setiap harinya atau berpuasa dia memang rutin yang melakukan puasa, falyasum, hendaklah dia berpuasa dzalikal yaum, di hari itu. Ini yang disebut dengan yaumus syak gitu. Yaumus syak itu begini. Dia detik-detik mau masuki Ramadan. Mungkin 2 hari atau 3 hari gitu kan. Jadi jangan dulu, hendaknya di situ ditahan. Ya, kecuali katanya orang-orang yang memang membiasakan puasa. Kan ada orang puasa Daud ya. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak gitu kan. 1 hari berbuka. Atau memang jadwal orang ini puasa bid gitu kan. Bukan puasa bid ya, puasa Senin Kamis umpamanya. Ya, karena puasa bid itu kan jauh sebelum ini kan. Jauh sebelum dekat-dekat Ramadan dia. Kalau umpama dia bulan Sya'ban kan puasa bidnya 13, 14, 15 gitu kan. Bulan Sya'ban. Ini puasa, contoh kita katakan puasa Senin Kamis. Bisa jadi kan puasa Ramadan itu jatuh pada hari Kamis atau jatuh pada hari Senin. Bisa jadi begitu kan. Ini dia rutin puasa seperti itu, nggak apa-apa bagi dia. Bagi orang yang memang rutin dia melaksanakan ibadah puasa. Apakah tadi puasanya itu puasa Daud atau puasa untuk Senin Kemis dia rutinkan. Tapi bagi orang-orang yang gak biasa berpuasa gak usah. Gak usah sok-sok inilah gitu kan. Terlalu soleh begitu kira-kira. Jadi begitu mau mendekati Ramadan jangan dulu. Tahan dulu gitu sampai dipastikan masuk Ramadan. Dan alhamdulillah negeri kita ini luar biasa. Pemerintah turut andil dalam masalah menentukan penetapan bulan Ramadan yang kita kenal dengan sidang isbat. Gitu ya, sidang penetapan jatuhnya bulan Ramadan juga nanti Syawalnya kan begitu. Nah, jadi kita tunggu aja dulu. Jangan jangan kita buru-buru, sabar aja dulu. Wa yuhkamu bidukhuli syahr Ramadan biwahidin min amrayni. Dan dihukumi masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari 2 perkara ini. Kita lihat apa saja 2 perkara itu. Setelah jeda ini jangan kemana-mana ya. Bertahan terus Salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita sampaikan tadi sebelum jeda bahwa dihukumi masuk Ramadan itu dengan salah satu dari 2 perkara. Ya, salah satu dari 2 perkara. Kita lihat. Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan, al-awwal yang pertama, ru'yatu hilalihi liqaulihi ta'ala, melihat bulan Ramadan. Ya, melihat bulan Ramadan.
Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang melihat di antara kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Artinya itu tadi, siapa yang melihat dan dia tidak dalam keadaan safar, tentu wajib bagi dia berpuasa. Itu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian telah melihat hilal bulan, maka hendaklah kalian berpuasa. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Ini dia hilal. Hilal itu artinya awal kemunculan bulan baru gitu. Jadi hilal itu artinya anak bulan, begitulah mungkin kalau kita bilang gitu kan, menunjukkan bahwa ini kita sudah masuk bulan berikutnya, bulan baru begitu. Jadi apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Hilal untuk bulan Ramadan ya. Wala yusyaratu an yarahu kullu wahidin binafsihi bal idza ra'ahu man yathbutu bi syahadatihi dukhulu syahri wajib as-shaumu 'alal jami'. Kata beliau, tidak mesti disyaratkan bahwa bulan Ramadan itu, hilal itu dilihat oleh kullu wahidin binafsihi, setiap orang. Enggak mesti setiap orang melihat. Bahkan apabila ada orang yang melihat ya, bal idza ra'ahu, apabila ada seorang yang melihat hilal itu dan dia orang yang memang bisa diterima kesaksiannya dengan masuknya bulan Ramadan, wajib as-shaumu 'alal jami', maka wajib puasa kepada semuanya. Jadi enggak mesti semua orang masing-masing melihat hilal dulu, enggak. Apalagi di negeri kita ini alhamdulillah ada tim namanya, tim ruqyah, tim ru'yatul hilal ya. Tim ru'yatul hilal itu akan mengumumkan nanti, melaporkan ke pusat ya, karena memang negara alhamdulillah turut serta, itu nanti disebar di beberapa titik dari Sabang sampai Merauke ya. Itu akan disebar gitu ya, dari Pulau W sampai Pulau Rote ya, kan gitu. Itu akan disebar semua itu. Titik-titik lah yang dikira untuk melihat hilal itu akan lebih jelas begitu. Dan nanti dilaporkan ke pusat, lalu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan mengumumkan ya apakah sudah masuk Ramadan atau tidak. Saya kira ini sesuatu yang lazim di negeri kita, sesuatu yang biasa begitu. Jadi metode pertama yang dilakukan ru'yatul hilal, melihat hilal. Itu metodenya. Gitu ya. Wa yushtaratu liqabuli syahadati birru'yah an yakuna syahidu balighan aqilan musliman mawthuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi. Dan disyaratkan untuk menerima kesaksian dengan melihat bulan, bahwa orang yang menjadi saksi itu balighan, dia seorang yang sudah baligh. Artinya sudah dewasa, ya, sudah mimpi basah begitu ya. Aqilan, dia orang yang berakal, bukan posisi gila. Musliman, seorang muslim, bukan orang kafir. Mawthuqan, terpercaya, bi khabarihi, dengan beritanya, li amanatihi, karena amanahnya, basarihi, dan juga pandangannya. Jadi pandangannya sehat gitu, bukan yang mohon maaf bagi orang yang barangkali matanya udah rabun atau matanya nggak jelas ya, seperti ini nggak diterima lah. Nanti yang dilihatnya bukan bulan mungkin kan, lalu dia ngaku-ngaku, nggak bisa. Jadi punya syarat yang ketat. Jadi orang yang melihat bulan itu, ru'yatul hilal itu adalah orang-orang yang memang syahidnya itu, yang bisa dianggap sebagai saksi untuk melihat bulan itu, orangnya baligh pertama. Berarti kalau anak kecil nggak diterima kan? Itu satu. Yang kedua aqilan, orang berakal. Berarti kalau yang nggak berakal, mohon maaf, yang kurang sehat akalnya, gila begitu, nggak diterima. Musliman, seorang muslim. Berarti orang kafir enggak. Ya, mausuqan, terpercaya. Percaya dengan apa? Bi khabarihi, dengan beritanya. Kenapa? Kenapa bisa dipercaya dengan beritanya? Li amanah, karena memang dia orang yang mana? Orang yang jujur. Ya. Wa basarihi, dan juga matanya masih bagus. Jadi sehat fisik dan jasmani dan rohaninya, begitu kira-kira ya. Fa amma saghiru fala yathbatu syahru bi syahadati li'annahu la yuthaqu bihi wa aula minhul majnun. Adapun orang anak kecil maka tidak tetap ya, maka tidak bisa tetap asyahru, ditetapkan masuknya bulan dengan persaksian dia, li'annahu la yuthaq bihi, karena dia enggak dipercaya dengan kesaksiannya. Wa aula minhul majnun, lebih-lebih lagi orang gila gitu. Ya, orang gila kan namanya ya gimana ya, nggak bisa gitu kan. Jadi anak kecil nggak diterima, juga tidak bisa diterima orang gila. Wal kafiru la yasbutu syahru bi syahadatihi aidan. Orang kafir juga tidak bisa ditetapkan masuknya bulan dengan persaksian dia. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena ada hadis ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini Abdullah namanya, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qal, ia mengatakan,
Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat pernah datang seorang A'rabi. A'rabi itu yang orang Arab dari kampung-kampung begitu ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu ia mengatakan, "Ini ra'aitul hilal yakni Ramadan." Aku melihat bulan untuk masuk Ramadan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah? Qal na'am, iya. Qal atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Qal na'am, iya. Qal ya Bilal adzin fin nasi falyasumu ghadan. Wahai Bilal, ya umumkanlah ke manusia semuanya, maka mereka akan falyasumu, hendaklah mereka ini berpuasa besok hari. Akhrajahu sab'ah ila Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam muhaddisin yang sab'ah, yang 7 kecuali Imam Ahmad. Jadi banyak, termasuk Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis yang sangat banyak sekali, menunjukkan bahwa hadis ini ya para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, pemirsa Salam TV yang berbahagia dan penonton sekalian, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang persaksian ya seorang A'rabi ya tadi di sini disebut itu diterima. Kenapa? Karena memang dia orang muslim. Bukan dia muslim. Kita tahu dari hadis ini lengkap semua syaratnya. Dia muslim, iya. Dia berakal, iya. Dia baligh, iya. Ya, dia terpercaya, iya. Karena kan Nabi SAW yang menyampaikan. Gitu. Artinya Nabi SAW itu pasti dikontrol oleh wahyu kan. Kalau seandainya orang Arab ini berbohong pasti disampaikan gitu. Oleh karena Nabi menerima persaksiannya, maka syarat-syarat yang disebut semua tadi itu sudah lengkap sama atau pada diri Arab ini tadi. Intinya kalau persaksiannya syaratnya lengkap, maka persaksiannya bisa diterima tentang masuknya bulan Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa man la yuthaqu bi khabarihi, dan siapa-siapa yang tidak dipercaya bi khabarihi dengan beritanya, bi kaunihi ma'rufan bil kadzib, karena dia terkenal dengan kedustaannya, au bi tasarru, karena dia bercepat-cepat. Orang yang sembrono aja tanpa ada cek and recheck gitu ya. Tidak ada tabayunnya gitu. Cepat-cepat aja buru-buru gitu ya. Au kana dhaifal basar, atau dia lemah pandangannya, ya kurang sehatlah matanya gitu ya, kabur apa namanya agak-agak rabun gitu ya, rabun dekat, rabun jauh gitu kan. La yumkin an yarahu, dia enggak mungkin melihat gitu. Ini kan melihat hilal itu juga enggak ini kan enggak sembarangan, apalagi kalau kita sekarang ini itu melakukan melihatnya dengan teropong gitu, ada teropong bintang ya, teleskop lah apalah gitu ya. Jadi juga bukan juga dengan dulu di zaman Nabi tentu dengan mata telanjang ya, dengan tanpa alat bantuan, karena memang waktu itu kan teknologi juga tidak terlalu banyak, sehingga tidak ada teknologi yang seperti itu. Kemudian yang menghalangi untuk ru'yatul hilal itu kan nggak banyak. Kalau sekarang kan banyak ya, ada gedung-gedung yang tinggi lah, ada cahaya, ada apa, jadi agak menyulitkan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tentu dengan bantuan teknologi, dengan rahmat dan izin Allah ini kan semakin mudah. Jadi kalau orang yang lemah pandangannya, artinya sakit matanya, tidak mungkin dilihat, fala yasbutu syahru bi syahadatihi, maka tidak bisa ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan kesaksiannya, li syakki fi sidqihi aw rujhani kadhibi, karena memang keraguan dalam kejujurannya atau kuatnya kedustaannya. Itu tadi orang-orang yang dianggap dituduh ya, ataupun dianggap dusta tadi, atau orang-orang yang sembrono dalam menyampaikan berita tanpa cek and recheck dulu gitu kan. Ini nggak bisa diterima. Wa yasbutu dukhulu syahri Ramadan khassatan bi syahadati rajulin wahidin liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini selesai ya pembahasan kita. Ini masuk ke paragraf berikutnya begitu kira-kira ini. Wa yasbutu dukhulu syahri Ramadan khassatan, dan masuklah bulan Ramadan itu secara khusus bi syahadati rajulin wahidin, dengan persaksian salah satu orang laki-laki. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena memang pernyataan ya atau perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Tara an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shoma wa amara an-nasa bi shiyami. Kata Ibnu Umar, tara an-nas, manusia berusaha untuk melihat hilal, berusaha untuk saling melihat hilal begitu. Fa akhbartu an-nabiyya, aku langsung beritakan Nabi, anni ra'aituhu, bahwa aku melihat hilal. Fasoma, maka Nabi berpuasa, wa amaron nasa bisiyamihi, maka Nabi juga memerintahkan manusia semuanya untuk berpuasa. Rawahu Abu Daud
wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya dan juga Imam Hakim. Wa qala ala syarti Muslim. Artinya Imam Hakim ini meriwayatkan hadis ini, mengatakan hadis ini sudah sesuai dengan syarat Imam Muslim. Karena memang syarat, kita tahu syarat hadis diterima di Imam Muslim dan Imam Bukhari itu ketat ya. Dan Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sudah sesuai dengan syarat yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala jami'an. Wa man ra'ahu mutayaqinan ru'yatahu wajaba alaihi ikhbaru ulatil umuri bidzalik. Barang siapa yang melihat hilal secara yakin melihatnya, ya, wajaba alaihi ikhbaru ulatil umur bidzalik, maka wajiblah kepada dia untuk memberitahukan pemimpin tentang hal itu. Jadi barang siapa yang benar-benar melihat hilal, maka ketika itu wajib dia menyampaikan kepada pemimpin. Wa kadzalika man ra'a hilal Syawal wa Dzulhijjah li'annahu yatarattab 'ala dzalika wajib as-shaum wal fitri wal hajj. Dan demikian juga siapa yang melihat hilal Syawal, hilal bulan Syawal dan juga Dzulhijjah. Kenapa? Kenapa juga wajib disampaikan kepada pemimpin hilal Syawal dan Dzulhijjah? Li'annahu, karena bulan-bulan itu yatarattab. Yatarattab artinya mengandung konsekuensi ala dzalik. Mengandung konsekuensi melihat bulan tersebut, wajib shaum, wajib puasa untuk bulan Ramadan, wal fitri, dan wajib berbuka untuk bulan Syawal, wal haji, itu haji untuk bulan Dzulhijjah. Karena memang ini bulan-bulan yang erat kaitannya kan dengan ibadah. Ini dia. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban kecuali dengan hal itu, maka hal itu pun menjadi wajib. Karena kan bagaimana orang bisa melaksanakan ibadah haji? Bagaimana orang bisa melaksanakan buka puasa begitu berhari raya Idul Fitri tanpa diketahui bahwa bulan Syawal telah masuk? Ini kan wajib jadinya kan? Wajib dulu. Bagaimana orang bisa melaksanakan puasa sementara hilal belum dilihat? Maka ketika orang yang ada melihatnya itu, maka disampaikan kepada pemerintah. Wa in ra'ahu wahdahu fi makanin ba'id la yumkinu ikhbaruhu ulatil umuri fa innahu yasumu wa yas'a fi israril khabari la ulatil umur biqadri ma yastati'. Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, dan jika seseorang melihatnya sendiri di tempat yang jauh, tidak mungkin memberitakannya kepada pemimpin, maka dia wajib berpuasa sendiri. Tapi wayas'a, dan dia berusaha untuk menyampaikan berita itu kepada pemimpin biqadri ma yastati, semampu ia melakukannya. Jadi qadarullah, umpamanya ada orang yang berpergian jauh di satu tempat gitu kan. Lalu dia melihat bulan. Ternyata ya mungkin tidak punya akses ya untuk menyampaikan ke ulatul umur begitu, ke pemimpin, mungkin tak bawa HP ya, atau mungkin bawa HP mungkin pulsanya habis gitu kan, atau sinyalnya nggak ada gitu kan, banyak sebab lah. Intinya dia hanya melihat, maka apa yang dia lakukan? Dia wajib puasa. Kepada dia ya, dia sendiri di hutan atau di mana kayak gitu kan, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi demikian pun dia yas'a. Ini bahasa Syekh, yas'a itu artinya berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan berita itu ke ulatul umur, kepada pemimpin. Biqadri ma yastati', ya, sekuat kemampuan dia. Semampu dia untuk menyampaikan itu. Karena memang kewajiban ini ya, kewajiban bagi orang yang melihat untuk menyampaikan kepada pemimpin. Ya, apalagi kita sekarang ini, sekira hal-hal ini bisalah diatasi begitu dengan turut andilnya pemerintah dan juga pihak swasta banyak yang mengikuti tentang hilal ini ya. Apalagi memang ru'yatul hilal ini saya kira adalah sebuah acara yang banyak digandrungi oleh masyarakat ya, karena juga mungkin menghasilkan pengalaman baru ya bagaimana melihat hilal. Baik para pemirsa Salam TV rahimanillahu taala wa iyyakum jami'an, tampaknya kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV sahabat keluarga. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan.
Wa idza ulina thubutu syahri min qibalil hukumati biradiyu aw ghairihi wajib al-amalu bidzalika fi dukhuli syahri wa khurujihi fi ramadhana aw ghairihi. Apabila diumumkan artinya tetapnya bulan Ramadan ya, min qibalil hukumah. Sudah ditetapkan pengumumannya min qibalil hukumah dari pihak pemerintah. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa bulan Ramadan telah masuk. Radio, baik melalui radio. Au ghairihi atau selain radio. Ya, sekarang ini luar biasa banyak sekali ya. Sosial media ini udah banyak kali kan. Melalui Facebook pemerintah umpamanya atau Instagram ataupun WA group ya. Begitu juga dengan Twitternya dan lain-lain. Banyak sekali ya sarannya. Au ghairihi atau yang lainnya, televisi dan lain-lain itu ya. Wajabal amalu bidzalik, maka wajib untuk melakukannya. Bidukhuli syahri wa khurujihi, baik dalam masuk bulan atau keluarnya bulan Ramadan atau yang lainnya. Artinya jika pihak pemerintah sudah mengumumkan secara resmi baik terkait dengan bulan Ramadan atau bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah, karena ini kan bulan-bulan yang memang ada kaitannya dengan ibadah kan gitu. Secara langsung gitu kan. Kalau itu bulan Ramadan itu tentu puasa Ramadan, kalau itu Syawal tentu dengan Idul Fitrinya, dengan berbukanya gitu kan. Kalau Idul Hijjah terkait dengan hajinya dan yang lainnya, termasuk juga kurban di sana kan, konsekuensinya begitu. Maka ini diterima dan wajib diamalkan jika memang pengumuman itu datang dari pihak pemerintah. Li'anna i'lanahu min qibalil hukumah hujjatun syar'iyyatun. Karena pengumuman dari pihak pemerintah itu menjadi hujjah syar'iyyah. Hujjah ya, sebuah bukti secara syar'i yajibul amalu biha, yang wajib kita mengamalkan dengan hujjah tersebut. Karena pengumuman mereka itu dianggap sebagai sesuatu yang fatwa yang mengikat begitu ya kepada semua masyarakat yang ada di situ untuk mengamalkan apa yang dipatwakan atau diberitakan oleh pemerintah. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'adzina fin nasi mu'linan thubuta syahri liyasumu hatta thabata indahu dukhuluhu. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada manusia tetapnya bulan Ramadan. Supaya apa? Liyasumu, supaya mereka ini berpuasa. Hina sabata indahu dukhuluhu. Ketika memang bulan Ramadan itu sudah tetap ya, sudah jelas di sisi Nabi SAW. Ketika sudah jelas kan, maka kalau kita lihat sebelumnya tadi kan, Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk langsung mengumumkan kepada seluruh manusia ya untuk melakukan ibadah puasa. Wa ja'ala dzalika li'alam mulziman lahum bisyam, dan Nabi menjadikan pengumuman itu sebagai kelaziman bagi semua orang untuk mengamalkan dengan puasa. Artinya dengan pengumuman itu resmilah puasa menjadi wajib dilakukan ya, karena sudah masuk bulan Ramadan. Pengumuman itu menjadi sebuah kemestian ya bagi mereka untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, karena memang pengumuman itu terkait dengan sudah masuknya bulan Ramadan. Wa idza thabata dukhulu syahri thubutan syar'iyyan fala ibrata bimanazilil qamar. Kalau seandainya kata beliau sudah masuk bulan Ramadan ya, sudah ditetapkan secara syar'i, maka tidak ada lagi dianggap dengan posisi bulan. Itu kan ada istilah orang posisi bulan gitu kan. Posisi bulan sekian derajat tidak. Kalau memang sudah ditetapkan masuk, maka fala ibrata bimanazil qamar. Enggak ada lagi ceritanya dengan posisi bulan-bulan itu gitu. Itu enggak dihitung lagi. Fala ibrah, enggak dianggap. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allaqa al-hukma bi ru'yatil hilal la bimanazilihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan hukum dengan melihat bulan, bukan dengan posisi bulan gitu. Jadi yang benar maksudnya di sini ingin dijelaskan oleh Syekh, yang benar menentukan masuk bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, metode ru'yatul hilal itu. Ya, tidak ada ceritanya yang lain. Ada enggak Pak Ustadz hari ini orang mau hisab? Hisab itu bukan yang syar'i. Dalam syar'i ini ada dua, nanti kita jelaskan yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama ini kan ini ru'yatul hilal ya. Yang kedua metodenya metode istikmal gitu. Istikmal itu menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari, itu aja. Dua aja dalam Islam ini. Jadi maka kata beliau di sini tegas, beliau rahimahullah mengatakan kalau sudah tetap masuknya bulan secara syar'i, maka tidak lagi dihitung atau dianggap posisi bulan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengaitkan hukum dengan melihat bulan, bukan dengan posisinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau seandainya kalian sudah melihat hilal, maka puasalah kalian, dan apabila kalian telah melihatnya maka berbukalah kalian. Artinya ini di awal Ramadan kita puasa, di akhirnya ketika sudah melihat bulan hilal untuk
Syawal maka kita berbuka. Berarti kan puasa Ramadan sudah selesai begitu. Muttafaqun alaih, hadis ini pun disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Begitu. Jadi metode yang pertama yang diakui dalam syariat adalah ru'yatul hilal. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, Nabi itu 9 tahun loh. 9 tahun dia melakukan puasa, artinya selama 9 kali. Ya, 9 kali Ramadan. Ya, karena beliau kan wafat setelah itu begitu kan. Intinya bahwa yang ada hilal, ru'yatul hilal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda beliau, in syahida syahidani muslimani fasumu aftiru. Kalau jika bersaksi 2 orang saksi yang dua-duanya itu adalah muslim, maka berpuasalah kalian. Wa aftiru, dan berbukalah kalian. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan. Intinya di sini kalau ada 2 orang bersaksi bahwa dua-duanya sudah bersaksi melihat bulan, maka berpuasa dan kita juga berbuka. Artinya ketika sudah masuk bulan Syawal. Sebenarnya kalau kita lihat penjelasan beliau tadi di awal, 1 orang laki-laki pun sebenarnya sudah cukup kalau untuk ru'yatul hilal, sebagaimana dikatakan tadi pernyataan Ibnu Umar kan. Ibnu Umar kan dalam riwayat Abu Dawud dan Hakim tadi mengatakan manusia berusaha untuk melihat lalu dia langsung sampaikan kepada Nabi bahwa dia melihat hilal. Ternyata itu diterima oleh Nabi SAW kan. Begitu. Dan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan sekurang-kurangnya melihat hilal itu 1 orang gitu ya. 1 orang laki-laki. Ya, 1 orang laki-laki melihat hilal. Kalau 2 ya makin bagus begitu. Ya. Karena masing-masing dalilnya ada. Kalau tadi di atas itu Abu Dawud dan juga riwayat Al-Hakim, kalau ini riwayat Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan. Al-amru ats-tsani. Ya, cara yang kedua atau perkara yang kedua. Tadi kan dikatakan masuknya bulan Ramadan dengan 2 cara. Pertama tadi ru'yatul hilal secara umum kita sampaikan begitu. Yang kedua adalah mimma yuhkamu fi dukhuli syahri ikmalu syahri as-sabiq qablahu 30 yawman. Kata beliau metode yang kedua adalah dihukumi fihi di dalam hal tersebut masuknya bulan dengan cara apa? Ikmalu syahri sabiq, menyempurnakan bulan yang lalu. Bulan yang lalu qablahu, sebelum Ramadan. Berarti sebelum Ramadan apa? Sya'ban kan gitu. Disempurnakan bagaimana? Salasina yauman, disempurnakan 30 hari. Ini yang disebut dengan metode istikmal. Jadi metode yang ada dalam Islam itu metode ru'yatul hilal. Kalau memang nggak bisa meru'yah hilal, maka dia berpindah ke metode yang kedua. Istikmal tadi, yaitu menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban itu. Lianna syahrul qamari la yumkinu an yazida ala salasina yauman. Karena bulan Qamariyah ini kata Syekh nggak mungkin bertambah dia di atas 30 hari. Ya. Wala yanqusu an 29 yauman, dan enggak kurang dari 29. Enggak kurang dari 29, enggak lebih dari 30. Kalau kan Masehi dia 4 dia. 28 ada, 29 ada, 30 ada, 31 ada. Kalau bulan Qamari cuma di 2. Kalau enggak 29 30, dan itu dia stagnan gitu. Enggak dia enggak berubah-berubah gitu, ya. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, wa rubbama yatawala syahrani au salasatun ila arba'ah salasina yauman au syahrani au salasa ila tis'ah wa isyrina yauman. Kata beliau, dan barangkali bisa saja 2 bulan atau 3 bulan sampai 4 bulan itu 30 hari berturut-turut. Bisa saja dari Jumadal Ula 30, Jumadal Tsaniyah 30, Rajab 30, Sya'ban 30. Bisa aja kata beliau begitu. Ya. Kemudian kata beliau, au salasa ila arba'ah, atau 3 sampai 4 yang 29 hari. Jadi dia bulan Qamari ini dia memang enggak jauh ya, intervalnya dia 29 atau 30. Tapi bisa saja yang 30 itu dia rutin gitu. Rutin. Kalau ini kayaknya selang-seling ya. Kalau dia Masehi itu selang-seling kayaknya gitu. Kalau bulan ini 30 dia mungkin 31 berikutnya gitu kan. Di sini dikatakan oleh beliau, jadi metode penggenapan itu ya digenapkanlah bulan yang lalu itu. Karena boleh jadi memang kata beliau bisa jadi yang 4 bulan atau 3 bulan berturut-turut semuanya 30. Atau berturut-turut semuanya 29. Gitu. Lakinnal ghaliba syahrun au syahrani kamilah wa salis naqis. Tapi kata beliau yang biasanya
Ya, itu 1 atau 2 bulan sempurna 30, wasalis, dan yang ketiga itu naqis, kurang, berarti 29. Nah, gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Dia lebih terkunci kayaknya untuk menentukan apa ini bulan Ramadan ini kalau dari metode istikmal ini gitu. Kenapa lebih terkunci? Lihat aja sebelumnya gitu. Kalau kita rojab apa dia 30. Kemungkinan dia ini untuk 30 ada gitu. Kalaupun dia umpama 29 kita taruh ya genapkan aja 30 kan begitu. Kan katanya ikmal tadi, istikmal itu menggenapkan. Ya. Famata tamma syahru as-sabiq salasina yawman hukima syar'an bidukhuli syahri alladhi yalihi. Maka kapan genap atau kapan sempurna bulan yang lalu 30 hari dihukumi secara syar'i dengan masuknya bulan yang mengiringinya. Bulan yang mengiringinya apa? Bulan Sya'ban. Yang mengiringi bulan Sya'ban Ramadan. Wa ilam yura hilal liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilam yura al hilalu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hilal enggak dilihat gitu. Hilal tak nampak, tapi apa namanya ini bulan Sya'ban udah 30 hari. Maka bagaimana puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Fa in ghumiya alaikum, apabila ditutupi oleh awan di atas kalian asyahru bulan, fa'uddu salasin, maka hitunglah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tapi tetap saja metode yang diutamakan itu metode ru'yatul hilal begitu. Ya. Jadi metode yang diutamakan dulu ru'yatul hilal. Kalau memang nggak bisa berpindah ke metode istikmal gitu. Jadi sebenarnya gampang. Contoh, kita sudah mendekat-dekati nih. Mungkin kita anggap besok sudah tanggal 29 Sya'ban itulah kita sorenya gitu kan. Sorenya kita mengadakan ru'yah. Ya, kita ngadakan ru'yah, tim ru'yah turun. Kalau enggak terlihat sebenarnya enggak sulit-sulit. Ya udah besok enggak usah puasa. Kadang-kadang orang mempersulit diri kan, cari sana cari sini. Enggak ada. Kalau memang enggak bisa dilihat ya udah, metode kedua kita pakai. Enggak sulit. Nah, dulu kan teknologi enggak secanggih sekarang. Kenapa mudah gitu? Sekarang justru teknologi yang tinggi kenapa menjadi sulit gitu kan? Sehingga kadang-kadang kita lihat khilaf gitu. Tengah masyarakat ya kita berusaha untuk selalu berjamaah begitu kan? Di negeri kita ini kita berharap semuanya satu gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu hendaknya sama dalam puasanya gitu kan. Walaupun memang kita di Indonesia ini kan ada 3 waktu ya. Ada waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, dan waktu Indonesia Timur. Tapi kan ini juga tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, tidak tahu jauh jaraknya dan memang hampir berdekatan saja begitu. Intinya bahwa saya maksudkan mari sama-sama kalau kita ingin menerapkan metode yang ada di sini sesungguhnya nggak sulit gitu. Kalau kita nggak bisa lihat ya udah genapkan aja Sya'ban itu 30 hari. Warahul Bukhari bilafzin, dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan lafaz yang lain. Ini kan lafaznya Imam Muslim tadi, redaksi Imam Muslim mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Puasa kalian melihat bulan dan bukalah kalian melihat bulan. Fa in ghumya alaikum asyahru fa'uddu as-salasin. Kalau seandainya tertutup kepada kalian oleh awan ya, maka genapkanlah dia menjadi 30 hari. Hadis Imam Muslim, dan Imam Bukhari punya lafaz sendiri. Fa in ghubiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Maka apabila tertutup di atas kalian karena awan dan lain-lain, fa'akmilu iddata sya'ban, maka genapkanlah oleh kalian bilangan Sya'ban salasin 30 hari. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam sahih Ibnu Khuzaimah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, karena Nabi SAW yatahaffazu min Sya'ban ma la yatahaffazu min ghairihi. Adalah Nabi SAW itu sangat memperhatikan bulan Sya'ban yang beliau tidak memperhatikan dari selainnya. Artinya perhatian beliau kepada bulan Sya'ban sangat besar. Tsumma yasumu li ru'yati Ramadan. Kemudian dia berpuasa karena melihat ru'yah, karena melihat sudah bulan Ramadan. Fa in ghumma alaihi, apabila tertutup di atasnya karena awan dan lain-lain, ada salafina yauman. Beliau menghitung 30 hari Sya'ban, tsumma shoma, kemudian berpuasa. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Daraqutni wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Daraqutni, dan beliau Imam Daraqutni rahimahullah mensahihkan hadis ini. Jadi intinya ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an, tak payah sebenarnya bagi kita ya untuk menentukan masuk ya bulan Ramadan ini. Metodenya 2, metode ru'yatul hilal yang pertama, yang kedua adalah istikmal, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tapi enggak boleh dulu langsung istikmal, enggak. Lihat dulu, usaha dulu untuk melihat hilal. Tapi tak
juga dilihat setelah diusahakan, maka bolehlah ya berpindah ke metode yang kedua, yaitu metode istiqmal. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala kita akan ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan seluruh pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.